Bapak Ibu Saudara-saudari umat Keuskupan Agung Medan yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru dan juga selamat pekan doa sedunia hari yang keempat. Di Gereja Katolik, hari Minggu Sabda Allah tanggal 21 Januari 2024, Surat Apostolik Paus Fransiskus Aperit Illis yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2019 menetapkan bahwa pada hari Minggu ketiga dalam masa biasa adalah hari Minggu Sabda Allah yang diperuntukkan bagi perayaan, pendalaman, dan penyebaran Sabda Allah. Keuskupan Agung Medan mengisi hari Minggu Sabda Allah dengan mengadakan pendalaman kitab suci di lingkungan dan juga katekesi singkat pada hari Minggu ketiga dan keempat Januari 2024. Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan mengangkat tema hubungan Sabda Allah dengan umat beriman menurut surat-surat Katolik. Tujuannya adalah agar umat beriman semakin mampu menempatkan dirinya dalam konteks iman kepada Tuhan dan juga serentak mampu berpartisipasi dalam setiap kegiatan imannya seturut fokus pastoral Keuskupan Agung Medan 2024, umat Katolik yang berpartisipasi. Maka dirasa perlu untuk memperkenalkan surat-surat Katolik yang kemungkinan belum begitu akrab dengan kita. Kitab suci Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, yakni 4 Injil, Kisah Para Rasul, 13 surat-surat Paulus, surat Ibrani, 7 surat-surat Katolik, dan kitab Wahyu yang dalam kitab suci dituliskan kitab Wahyu kepada Yohanes. 7 surat Katolik adalah surat Yakobus, surat Petrus yang pertama dan surat Petrus yang kedua, surat Yohanes yang pertama, surat Yohanes yang kedua, surat Yohanes yang ketiga, dan surat Yudas. Perlu kita ketahui, sebutan Katolik pada kelompok kitab suci ini bukan karena surat-surat tersebut secara khusus berhubungan dengan Gereja Katolik Roma, tetapi karena istilah Katolik berarti umum atau universal. Berbeda dari surat-surat Paulus yang namanya berdasarkan tujuan surat, misalnya surat kepada jemaat di Roma, surat-surat Katolik dinamai berdasarkan pemilik atau penulis surat tersebut. Ketujuh surat tersebut tidak memiliki komunitas atau orang tertentu sebagai tujuan surat dituliskan, kecuali surat Yohanes yang ketiga yang secara jelas menyebut Gaius sebagai tujuan suratnya. Para ahli kitab suci meyakini bahwa ketujuh surat ini ditujukan kepada semua orang beriman. Bila kita membaca dan merenungkan surat-surat Katolik, kita akan dibawa kepada gambaran iman dan praktek hidup jemaat Kristen perdana. Nah, surat-surat Katolik menyoroti pentingnya kasih, bukan hanya kepada sesama umat beriman, tetapi terhadap sesama secara umum, karena iman yang sejati selalu disertai dengan perbuatan. Maka mari kita mendengarkan selayang pandang ketujuh surat Katolik yang ada dalam kitab suci Perjanjian Baru. Yang pertama, surat Yakobus. Surat Yakobus merupakan surat pertama dari kelompok surat-surat Katolik. Surat Yakobus terdiri dari 5 bab yang berisikan serangkaian nasihat moral agar para pembacanya menyelaraskan perbuatan dengan iman yang dianut dan hidup seturut nasihat Injil.
Surat ini merupakan tulisan yang paling banyak memuat ajaran Yesus di antara ke-6 surat lainnya. 50% isi surat ini bersifat perintah bernuansa etika sosial, seperti seruan agar tidak memandang rendah orang miskin, tetapi perlu memberikan perhatian kepada orang sakit dan yang membutuhkan, membangun hubungan relasi sesama dengan rasa hormat dan kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Kedua, surat Petrus yang pertama dan surat Petrus yang kedua. Surat Petrus yang pertama berisikan nasihat moral dan ungkapan iman bahwa keselamatan berasal dari Allah dan ditawarkan kepada manusia melalui baptisan di bab 3 ayat 21. Membaca surat ini kita akan dibawa pada pemahaman dan refleksi iman akan baptisan. Beberapa ahli menyebut surat Petrus dibagi menjadi 3 bagian besar. Pertama adalah homili baptis tentang gambaran manusia yang diselamatkan oleh Allah melalui pembaptisan. Yang kedua, berisikan nasihat-nasihat moral sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan sosial dan keluarga, dalam menghadapi penderitaan, penolakan, dan nafsu, dan sebagainya. Ketiga, bernuansa eskatologis yang menggambarkan penghakiman orang-orang hidup dan mati. Sementara surat Petrus yang kedua berisikan nasihat agar berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Dalam surat ini, Petrus membahas potensi kemurtadan internal yang dapat mengancam masa depan gereja. Agar dapat bertahan dalam iman dan menghadapi para guru atau nabi palsu, Petrus menekankan pentingnya memperoleh pengetahuan yang benar dan sejati tentang Yesus Kristus. Selanjutnya, surat Yohanes yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Para ahli kitab suci meyakini bahwa penulis ketiga surat Yohanes adalah Yohanes Rasul, murid kesayangan Yesus, yang padanya lah Yesus menyerahkan ibunya di bawah kaki salib. Ketiga surat Yohanes ini secara umum berbicara tentang penyebaran pemurtadan iman di dalam gereja dan perintah untuk saling mengasihi satu sama lain, serta kesetiaan pada otoritas gereja yang dicontohkan oleh Gaius, anggota gereja yang dipuji oleh Yohanes, memampukan para pembaca agar dapat membedakan ajaran-ajaran palsu tentang Yesus Kristus. Cinta kasih Allah yang besar kepada manusia dinyatakan dengan mempersembahkan putranya Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kurban bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, surat Yohanes yang kedua mengungkapkan kekhawatiran akan pengaruh ajaran-ajaran palsu dan semakin banyaknya pemurtadan dalam gereja. Namun Yohanes juga mengungkapkan sukacita yang besar bagi segenap anggota gereja yang tetap kuat dan setia kepada Injil. Yang ketiga, melukiskan bagaimana ajaran-ajaran sesat dan pemurtadan masih menggerogoti gereja berdana. Dalam surat ini kita melihat seorang tokoh yang dipuji oleh Yohanes, yakni Gaius, seorang anggota gereja yang loyal dan setia. Gaius memperlihatkan pengabdian dan tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan ia menyediakan akomodasi untuk para hamba Allah yang melakukan perjalanan berkeliling mewartakan ajaran Kristus. Selanjutnya adalah surat Yudas.
kitab ini merupakan kitab yang paling singkat dari kumpulan surat-surat Katolik. Surat Yudas terdiri dari 1 bab dan 25 ayat, singkat sekali. Menurut tradisi yang diyakini penulis surat Yudas adalah Yudas Tadeus. Surat ini ditujukan kepada semua orang Kristen yang setia dengan tujuan mendorong para pembacanya agar tetap berjuang mempertahankan iman. Surat Yudas juga mengungkapkan bahwa akan ada hukuman bagi guru-guru atau nabi-nabi palsu yang telah menyesatkan anggota gereja. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah selayang pandang tentang ketujuh surat-surat Katolik dalam katekese kita di Minggu Sabda Allah pada hari ini. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang ajaran kitab suci dan juga semakin meneguhkan iman kita. Salam Hari Minggu Sabda Allah.